Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik semua yang di rumah ada dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online, tapi adik-adik masih tetap semangat kan untuk mengikuti ibadah ini? Adik-adik sudah pada rapi kan? Sudah pada mandi? Sudah cantik-cantik? Sudah ganteng-ganteng? Sudah siap untuk mengikuti ibadah ini? Baiklah, kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Mari kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ingat pakai gerakan ya, yang semangat ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari ambil sikap berdoa yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti Kak Rake ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami bersyukur Bapa, kami boleh beribadah sekolah minggu
Sekolah Minggu secara online. Kami mohon pimpinanmu Bapa, sehingga ibadah ini boleh berjalan baik dan lancar seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah ini. Kita akan naikkan pujian duduk senang, berjalan senang. Adik-adik tetap dalam sikap berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Kita berikan suara yang terindah buat Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik, gimana? Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, dimanapun kita berada, kita harus selalu senang, selalu bersuka cita, selalu bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik di rumah. Meskipun adik-adik nggak bisa ibadah sekolah minggu di gedung gereja, nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa bermain dengan teman-teman yang lain, tetapi adik-adik harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mary, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan, Alkitab buku terindah. Adik-adik di rumah sudah hafal kan dengan lagu itu? Kita nyanyi pakai gerakan ya, yang semangat ya. Indah dan menakjubkan, buku
Shalom adik-adik, apa kabar? Loh, kok nggak nanyok? Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi ya, semuanya bangkit berdiri. Kak Mary ulangi ya. Adik-adik, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Ya, Kak Mary harap adik-adik semua selalu baik, selalu sehat, dan luar biasa. Nah, hari ini Kakak Mary bercerita tentang seseorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Nah, tapi sebelum Kakak Mary cerita, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami hari yang indah, hari yang luar biasa, sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan cerita tentang Nabi yang luar biasa, yang patut kami contoh Bapa. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga nanti dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kami bercerita tentang seorang Nabi yang sangat taat kepada Allah. Dia adalah Nabi Nuh. Pernah dengar ceritanya? Ya, jadi Nabi Nuh dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Nah, Nabi Nuh memiliki satu keluarga yang terdiri dari satu Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Nah, anaknya itu bernama Sem, Ham, dan Yafet. Siapa? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi total keluarga Nuh ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. Tadi ada Nuh, kedua ada istrinya, lalu ada 3 anaknya, dan ada 3 istri anaknya. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi totalnya ada 8 orang. Nah, pada zamannya Nabi Nuh, dunia penuh dengan manusia. Tetapi banyak manusia yang berbuat tidak baik. Ada yang mencuri, ada yang suka membunuh, dan lain sebagainya. Dan itu tidak disukai oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada Nuh. Nah, karena Nuh dia orang yang berbeda daripada orang yang lain, lalu Allah datang berfirman kepada Nuh bahwa Allah akan memberi hukuman kepada semua makhluk hidup. Ia akan membinasakan semua makhluk hidup. Nah, lalu ada sesuatu hal yang diminta oleh Allah. Allah meminta Nuh untuk membuat sesuatu hal yang aneh. Tahu anehnya apa? Allah meminta Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat amat besar. Ya, diminta untuk membuat bahtera yang besar sekali, padahal Nuh berada di tempat yang jauh dari perairan. Nah, kan aneh, Nuh disuruh buat bahtera, tetapi tidak ada air sekitar situ. Nah, tapi kira-kira Nuh mau nggak melakukannya? Iya, tetap Nuh mau melakukannya. Nuh tetap mau membuat bahtera. Allah minta Nuh untuk membuat bahtera yang besar yang terbuat dari kayu gofir. Kayu apa? Iya, kayu gofir. Nah, lalu Allah minta juga untuk Nuh membuat bahtera itu berpetak-petak. Selain berpetak-petak, Allah juga meminta Nuh untuk membuatnya bertingkat 3. Jadi petak-petak itu nanti akan ditempati oleh Nuh, binatang-binatang dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Nuh. Nah, lalu Nuh dan anak-anaknya melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi Nuh membuat bahtera bersama dengan anak-anaknya. Saat Nuh membuat bahtera, tiba-tiba ada satu orang yang datang. Orang itu bilang, Nuh kamu orangnya aneh, ngapain buat bahtera di tempat yang tidak ada airnya? Ada lagi orang yang datang bilang seperti itu, mengatakan Nuh aneh. Karena memang bagi semua orang, Nuh orangnya aneh karena
mau membuat bahtera. Kira-kira Nuh tetap nggak ya buat atau dia berhenti buatnya? Ya, jadi Nuh tetap dia mau membuat bahtera meskipun dicemooh oleh banyak orang, dikatakan aneh, tetapi Nuh tetap membuat bahtera itu sampai bahtera itu selesai. Nah, setelah sekian lama, karena bahtera yang dibuat sangat besar, jadi bahtera itu lama sekali jadinya, karena bahtera itu ukurannya sangat amat besar. Setelah selesai, lalu Allah berfirman kepada Nuh. Allah meminta Nuh untuk memasukkan binatang, semua jenis binatang ke dalam bahtera itu, setiap jenisnya 2, jantan dan betina. Nah, coba adik-adik sebutin sekarang, ada binatang apa aja yang adik tahu? Ada apa? 1, ada anjing, apa lagi? Ada elang, ada harimau, ada apa lagi? Banyak ya. Jadi semua binatang yang banyak itu diminta oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Nah, lalu Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Semua jenis binatang dimasukkan. Burung-burung yang terbang dimasukkan juga ke dalam bahtera. Nah, setelah semua binatang itu masuk ke dalam bahtera, akhirnya Nuh dan keluarganya masuk. Lalu Allah menutup pintu bahtera itu. Nah, setelah ditutup pintu bahtera itu, Nuh dan binatang-binatang diam di dalam bahtera. Dan hujan lebat turun. Nah, hujan lebat turun selama 40 hari, 40 malam. Nah, selama itu hujan turun. Semua orang yang di luar, semua lari, semua bingung mencari tempat yang sangat tinggi karena dia takut semakin hari airnya semakin tinggi. Dia lari ke sana, lari ke sini mencari tempat yang aman. Tetapi air semakin tinggi sampai puncak-puncak gunung tidak terlihat. Ya, jadi lebih besar daripada banjir-banjir. Jadi sangat amat besar airnya, menyebabkan puncak gunung yang paling tinggi itu tidak terlihat. Jadi semua orang yang ada di bumi, semua orang itu binasa. Begitu juga dengan makhluk lainnya. Yang selamat hanya Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Nah, setelah 40 hari, 40 malam, akhirnya hujan reda. Nah, setelah hujan reda, Nuh melihat keluar. Dilihatnya ke kanan, dilihatnya ke kiri. Ternyata tidak ada yang dia lihat selain air yang menutupi daratan. Air semua. Di sana, di sini semua air. Tidak ada gunung sama sekali. Biasanya gunung kan tempatnya ukurannya sangat tinggi. Itu saja tidak terlihat. Ya, jadi semua tertutupi oleh air. Lalu Allah membuat angin berhembus. Berhembus menyebabkan bahtera Nuh dia terdampar di pegunungan yang namanya Pegunungan Ararat. Pegunungan apa? Ararat. Iya, Pegunungan Ararat. Nah, terdampar di sana. Lalu Nuh ingin mengetahui apakah daratan sudah kering atau belum. Lalu dia mengeluarkan atau melepaskan seekor burung yang berwarna hitam. Ayo, burung apa? Burung apa yang warnanya hitam salah satunya? Iya, satunya ada namanya burung gagak. Nah, burung gagak dia terbang. Ayo ikutan Kak gimana burungnya terbang? Nah, burungnya terbang ke sana, ke sini, dia jauh terbang. Tetapi akhirnya burung itu balik kembali. Burungnya balik kembali. Kenapa? Karena dia tidak menemukan tempat untuk dia diam. Karena semua masih ditutupi oleh air.
Nah, setelah beberapa lama, akhirnya Nuh melepaskan lagi seekor burung yang berwarna putih. Burung apa? Ya, burung merpati. Dilepaskan oleh Nuh. Lalu burung itu pun terbang. Ya, burung itu terbang ke sana, ke sini. Ya, burungnya terbang mencari tempat untuk dia diam. Tetapi burung merpati pun tidak menemukan tempat. Dia balik lagi ke Bahtera. Setelah itu, Nuh menunggu 7 hari. Setelah menunggu 7 hari, akhirnya Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati. Dan burung merpati itu terbang. Ya, terbang ke sana ke sini, dia balik lagi ke Bahtera. Tetapi burung itu membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Nah, setelah itu Nuh menunggu lagi 7 hari. Menunggu 7 hari untuk melepaskan kembali seekor merpati. Nah, jadi dilepaskan seekor merpati. Dilepaskan, tetapi setelah itu merpati itu tidak kembali lagi. Kenapa? Karena merpati sudah mempunyai tempat, dia sudah punya tempat untuk hinggap. Nah, setelah itu tahulah Nuh bahwa daratan sudah kering. Setelah itu Allah berfirman menyuruh Nuh untuk keluar bersama dengan keluarga dan binatang-binatang yang dibawanya. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan keluarga dan binatang-binatang yang dibawanya. Nah, sampai di luar dari Bahtera, Nuh sangat bersyukur sekali. Bersyukur kenapa? Karena Allah sangat sayang sama dia. Allah menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan binatang-binatang yang ada di dalam Bahtera. Karena rasa syukur dari Nuh, maka dia membuat persembahan yang dipersembahkan kepada Allah dengan tulus. Lalu dia persembahkan dengan sangat bersukacita karena Allah begitu baik kepada Nuh dan keluarganya. Allah melihat persembahan Nuh merasa sangat bersukacita. Lalu Allah berjanji kepada Nuh dan kepada semua makhluk bahwa Allah tidak akan menurunkan lagi air bah. Sebagai tanda perjanjian Allah kepada Nuh dan kepada semua makhluk, Allah memberikan sebuah tanda. Kira-kira tandanya apa yuk? Itu yang warnanya merah, kuning, hijau, berwarna-warni, sangat indah, turun setelah hujan. Apa? Iya, pelangi. Ya, jadi Allah memberikan tanda sebuah pelangi yang menunjukkan perjanjian Allah kepada Nuh dan kepada semua makhluk bahwa Allah tidak akan memberikan atau menurunkan air bah untuk memusnahkan seluruh umat yang ada di bumi. Ya, sudah segitu ceritanya hari ini. Nah, Kakak Mary mau tanya ya. Tadi Kak Mary cerita tentang apa? Ayo. Iya, Kak Mary cerita tentang Nuh. Nah, Kak Mary cerita tentang Nuh. Nuh punya keluarga berapa? Dalam keluarganya ada berapa orang? Ada 8. Siapa aja? Nuh, istrinya, terus 3 anaknya, dan 3 menantunya. Anaknya namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Nuh disuruh buat apa ya? Tadi disuruh buat bahtera yang besar. Nah, terus Allah menurunkan hujan berapa lama? 40 hari, 40 malam. Iya, terus Bahtera Nuh dia terdampar di pegunungan apa? Pegunungan Ararat. Ya, lalu sebagai perjanjiannya Allah memberikan tanda berupa apa? Perjanjian
bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi. Berupa apa? Pelangi. Iya, adik-adik yang bisa jawab Kak Mary tanya tadi berarti adik-adik benar-benar mendengarkan apa yang Kak Mary jelaskan. Sekian dulu ya ceritanya, tetapi belum sampai situ. Hari ini kita akan membuat sebuah kreativitas yang sederhana. Adik-adik hanya perlu menyiapkan gunting, perlu menyiapkan kertas, lem, dan pensil warna ataupun spidol yang adik punya. Ayo kita buat sama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Karena ketaatan Nabi Nuh kepada Tuhan, maka Nuh dan keluarganya beserta seluruh binatang yang ada di Bahtera itu selamat dari air bah yang sangat mengerikan. Nah, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk menghakimi dosa manusia. Pelangi itu adalah tanda janji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan tadi, Nabi Nuh dan istrinya. Adik-adik, semangat ya untuk menaikkan pujian ini, untuk bernyanyi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Lagi sekali ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas ya. Nah, bahan-bahan yang perlu adik siapin cuma kertas 2 lembar aja cukup. Lalu adik perlu menyiapkan kalau ada pensil warna boleh, crayon boleh, ataupun spidol seperti ini juga boleh. Lalu gunting dan double tip. Kalau nggak ada double tip, lem kertas juga tidak apa-apa. Ya, sekarang ayo kita buat sama-sama. Dan semangat adik-adik. Sama-sama, apa nih Kak Mary? Nah, pertama kita lipat dulu jadi 2. Nah, setelah itu kita kasih garis, kita lipat lagi sekali. Oke. Terus kita akan gunting dia seperti ini. Ya, jadi guntingnya kita akan bentuk dia Setengah lengkungan ya? Iya, setengah lengkungan. Nah, kita akan gunting ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Sudah. Nah, setelah itu kita lipat sedikit supaya memberikan garis. Nah, lanjut
kita akan berikan warna. Warna pelangi ya, boleh apa aja deh. Jadi warna pelangi bebas mau apa aja, merah, kuning, hijau, ungu, macam-macam boleh. Boleh pakai pensil warna, krayon, boleh pakai spidol, pokoknya yang ada di rumah ya, nggak usah sampai beli keluar rumah. Jadi kan harus tinggal di rumah. Harus penuh ya Kak Mary ya. Boleh penuh ataupun seperti Kak Mary ini pakai spidol juga boleh. Yang penting kasih dia warna semenarik mungkin, karena kita kan buatnya pelangi, jadi warnanya macam-macam. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, nah ini fungsinya, kita akan tempel di belakangnya. Nah, kalau adik ada punya double tip boleh ya. Kalau mau pakai lem yang lain juga tidak masalah. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, kalau nanti saat pengembangan meeting, tetap penguasa orang tua ya, karena ini bahaya kalau untuk adik-adik yang masih kecil. Nah, lalu kalau sudah begini kita tempelin ya. Kita bukanya juga. Iya benar. Kalau adik-adik ada yang mengalami kesulitan, ingat minta tolong sama orang tua. Jangan aja ya. Pasti orang tua yang mau bantu kok. Nah, setelah itu kita akan lipat dia menjadi dua, supaya yang di belakangnya, dia kan di belakang belum terlihat, jadi kita lipat dulu ya. Setelah itu nanti supaya dia saat dibuka mau berdiri, kita sedikit lipat. Nah, dari contoh ini sedikit lipat ke sini ya, supaya nanti saat ini yang dibuka dia ke samping. Saat dibuka, nah dia mau sedikit berdiri. Selain itu adik-adik bisa juga ngasih gambaran yang macam-macam ya. Nah, untuk tulisannya bisa kita isi, inilah tanda perjanjian antara Tuhan dan bumi. Nah, sekali lagi Kak Mary ulang. Inilah tanda perjanjian antara Tuhan dan bumi. Oke, kita tulis ya. Untuk di depannya sini, nah kan adik-adik habis buat, lalu depannya sini kita isi hiasan, isi tulisan Nabi Nuh gitu ya. Nah, selain itu adik-adik juga bisa hias, jadi menarik mungkin ya buat kreasi adik-adik masing-masing. Macam-macam boleh, sesuai dengan kreasinya adik-adik di rumah.
boleh ya. Sudah? Sudah, aku buat minum jantung. Sudah kan Mary? Nah, tampilan misalnya begini ya. Nah, ini. Jadi adik mau main macam-macam, boleh. Mau masih gambar macam-macam, boleh ya. Nah, setelah itu nanti bisa dibuka. Nah, jadilah ini tanda perjanjian antara Tuhan dengan bumi apa? Nah, gampang. Adik bisa ingat adalah pelangi ya, pelangi. Nah, nanti adik-adik bisa buat ini di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah selesai buatnya bisa difoto. Fotonya itu nanti bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggu ya. Ya, nanti ada hadiahnya ya. Pasti. Untuk adik-adik nanti ada hadiahnya. Jelas nanti silahkan dibuat seperti ini adik-adik. Ya, pokoknya gunakan barang yang ada di rumah ya. Iya. Nggak usah beli di luar. Kalau umpamanya ada kertas yang bekas boleh Iya. dipakai, nggak masalah. Yang penting buat sekreatif mungkin. Karton boleh juga ya. Boleh. Nah, adik-adik yang manis, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah ini. Tapi Kak Rake ingatkan adik-adik di rumah harus selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan yang benar, makan makanan yang bergizi, tapi tetap tinggal di rumah ya, beribadah, belajar, bermain bersama keluarga di rumah. Nah, untuk adik-adik yang membuat kreativitas minggu lalu, ini hasilnya. Dan adik-adik yang sudah membuat kreativitas semuanya dapat hadiah. Tapi ada satu yang terbaik. Ini dia. Hadiahnya bisa diambil nanti pada hari Jumat sewaktu orang tua adik-adik mengambil liturgi di gereja. Terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah membuat kreativitas itu. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah ini. Kita tutup di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan baik. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Bapa, supaya minggu depan kami boleh beribadah seperti ini lagi, kami bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu online. Bapa, kami mohon selalu penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon kasih Tuhan selalu melingkupi kami sekeluarga, sehingga kami bisa terus saling mengasihi dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa ini, supaya bangsa Indonesia boleh dipulihkan dari pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini, dan kami akhiri doa ini hanya dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tapi ingat ya, untuk adik-adik remaja, nanti sore jam 5 tetap ada ibadah remaja via Zoom ya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!